Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel YouTube saya. Baiklah, di sini saya bakalan ngebahas bab yang ketujuh, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Di sini dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, yuk kita bahas bab ketujuh ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita membahas materinya ke lebih lanjutan, kita bakalan ngebahas apa aja sih pokok pembahasan materi yang bakal kita bahas di bab kali ini. Baiklah, yang pertama yang bakalan kita bahas yaitu pendidikan sistem, kedua sekolah sebagai suatu sistem, ketiga input sekolah, keempat proses sekolah, kelima output sekolah, dan yang terakhir keenam yaitu outcome sekolah. Itulah pokok pembahasan yang bakalan kita bahas di bab kali ini. Yuk kita bahas sampai tuntas. Oke, materi pertama yang kita bakal bahas yaitu pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Selanjutnya, menurut Fatah pada tahun 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Selanjutnya, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combs pada tahun 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan, dan yang kedua, pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cukup luas atau lebih luas. Kedua bagian dari Fatah dan Combs itu saling berkaitan. Itulah tadi pengertian dari pendidikan sistem. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikut bagian yang B atau yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencangkup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berkaitan sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan yaitu input, proses yaitu proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah yang pertama, terdiri dari banyak unsur. Kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Ketiga, tersusun dalam suatu tatanan tertentu. Keempat, antar masing-masing unsur saling memengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol, dan yang terakhir, mempunyai batas waktu. Menurut Irianto pada tahun 2011, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan open system, karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Fungsi organisasi adalah menjalankan proses input-output sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output. Sekian penjelasan dari materi ini, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, di sini kita bakalan ngebahas input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri dari tiga hal, yaitu masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Kedua, masukan instrumental merupakan guru
sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukkan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk tercapainya pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang berkaitan dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Baiklah, itulah tadi pengertian dari input sekolah. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang proses. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan ngebahas proses sekolah. Baiklah, proses sekolah. Menurut Sagala, pada tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas, dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Proses pembelajaran PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan sebagai pendekatan Rahman dan Rahim, yaitu kasih sayang serta penuh cinta. Suatu proses agar keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan, kata yang sering kita sebut planning. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Fail to plan, plan to fail. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Cus, kita lihat materi berikutnya. Berikut kita bakalan membahas yang bagian output sekolah. Output sekolah merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Dan yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan keberhasilan atas tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Baiklah, itulah tadi materi terakhir kita. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang bab 7, yaitu tentang sekolah sebagai suatu sistem. Semoga video yang saya buat kali ini bisa membantu teman-teman dalam memahami sekolah sebagai suatu sistem dan menambah wawasan teman-teman. Itu tadi pembahasan kita. Dan jangan lupa teman-teman, coba evaluasi kemampuan teman-teman di link bawah ini. Di link evaluasi yaitu beberapa pertanyaan yang saya sediakan untuk mengingat kemampuan teman-teman di bab kali ini. Oke, saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.